Pernahkah Anda mengunjungi salah satu situs di Nganjuk ini? Ya, situs ini dikenal sebagai Museum Dr. Sutomo, sang pahlawan nasional kelahiran asli Nganjuk, tepatnya dari Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti penelusuran Nganjuk TV di Museum Dr. Sutomo Nganjuk berikut ini. Ketika Anda masuk museum, pasti melihat sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo. Tak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang itu ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumiputra pertama era Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Sutomo sewaktu membuka praktik semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda. Tak ayal, peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum Dr. Sutomo ini adalah salah satu dari 3 museum yang ada di Nganjuk, yaitu yang pertama Museum Nganjuk Ladang yang bersifat museum umum, kemudian Museum Dr. Sutomo ini yang bersifat museum khusus karena koleksinya adalah koleksi-koleksi dari Dr. Sutomo, ya, tokoh pergerakan yang dilahirkan di kota Nganjuk ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Museum dan Monumen Jenderal Sudirman yang di Bajulan. Itu juga bersifat museum khusus walaupun koleksinya masih sangat terbatas. Nah, museum ini dulu dibangun atas inisiatif Menteri Penerangan pada saat itu yang berasal dari Nganjuk, yaitu Pak Harmoko, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dulu. Nah, karena di sini ini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, makanya Harmoko pada saat itu sebagai Menteri Penerangan mengusulkan tempat ini untuk dibebaskan, dijadikan sebuah monumen dan museum. Nah, awalnya memang monumen, tetapi karena perjalanan waktu kemudian ada masukan-masukan dan kebetulan peralatan-peralatan Dr. Sutomo itu yang asli, salah satu prakteknya yang di Jawa Tengah itu masih lengkap, itu akhirnya dibawalah ke sini dan dijadikan sebuah museum khusus ini. Ya, kebetulan untuk tanah ini baru selesai pensertifikatan pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Jadi proses pensertifikatannya cukup panjang, ya. Jadi alhamdulillah pada saat saya menyadari ini harus segera disertifikatkan dan supaya museum ini nanti juga bisa dikelola dengan lebih baik, barangkali nanti kita bisa peroleh DAK dari pusat, ya, karena sifatnya spesifik itu kami mengupayakan untuk pensertifikatan ini sesegera mungkin, dan alhamdulillah juga kami dibantu oleh Pak Kajari pada saat itu, karena di sini adalah sebuah tinggalan cagar budaya, salah satu tinggalan cagar budaya. Jadi Pak Kajari sangat memfasilitasi kaitannya dengan pensertifikatan tanah-tanah cagar budaya yang belum legal status tanahnya. Jadi benar-benar Pak Kajari mendorong oleh Pak Kepala BPN ini untuk segera mempercepat proses pensertifikatan tanah. Lukisan dan peralatan medis Dr. Sutomo tersebut tersimpan di Museum dan Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk hingga sekarang.
Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus hanya mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya, seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan bahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto sang Dr. Sutomo memeriksa pasien. Kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari dan beberapa buku yang berisi biografi Dr. Sutomo. Monumen Beliau ini adalah salah satu putra asli Nganjuk yang bapaknya dulu adalah seorang guru ya di Jombang, seorang pegawai negeri zaman Belanda. Jadi neneknya dulu adalah seorang istilahnya pejabat juga ya, kakeknya ya, mohon maaf ya, kakeknya pejabat juga di wilayah Nganjuk ini, dan pada saat mau kelahirannya ibunya itu dibawa suaminya itu ke Nganjuk ini untuk bisa melahirkan di tempat ini. Nah kemudian akhirnya pada saat dilahirkan di rumah neneknya ini ya, kakek neneknya ini, kemudian ari-arinya ditanam tepat di tempatnya monumen itu, yang sekarang dipakai monumen depan itu, yaitu tempat menanam ari-ari Dr. Sutomo. Nah kemudian joglo depan ini adalah rumah ya, bagian dari rumah kakek neneknya dulu. Nah, kemudian masa kecil Dr. Sutomo itu pada saat itu belum sekolah sampai umur 8 tahun ya. Nah karena tidak sekolah pada saat itu, otomatis kalau anak desa itu bandel gitu, main aja. Nah kemudian pada saat itu pamannya juga seorang dokter, pada saat itu pulang, akhirnya dibawalah Sutomo kecil ini untuk bersekolah, dipanggil. Nah akhirnya pendidikannya lancar, bagus, dan sampailah nanti ke jenjang yang lebih tinggi dan seterusnya. Dan ternyata beliau pada saat sekolah di Belanda itu menginisiasi pergerakan kaum muda pada saat itu ya, termasuk dengan Douwe Steger, dengan Cipto Mangunkusumo ya, Gunawan Wibisana. Nah ini mereka membuat wadah kepemudaan ya, pergerakan ini, sehingga dapat menginisiasi nanti proses perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat pulang ke Indonesia, beliau mendirikan Budi Utomo itu. Ya, Budi Utomo itu salah satu wadah organisasi pergerakan yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Dan berikutnya karena beliau ini juga sebagai seorang dokter, akhirnya beliau juga mengaplikasikan ilmunya untuk membantu masyarakat. Ya, bahkan sangat terkenal dulu jiwa sosialnya yang tinggi. Ya, sampai pada akhirnya dipindah ke Surabaya, menetap di Surabaya, dan beliau juga selain aktif di kegiatan pergerakan sosial, dia juga aktif di lembaga dewan pada saat itu ya di Surabaya. Terus kemudian juga mendirikan media massa. Jadi termasuk beliau ini juga tokoh pendiri media massa awal untuk pribumi ya di saat itu. Terus kemudian dia juga menginisiasi juga adanya semacam koperasi ya, koperasi itu menginisiasi itu. Nah nanti kelanjutannya yang akan dikembangkan oleh Bung Hatta itu ya, itu merupakan beberapa perjalanan yang dilakukan oleh Dr. Sutomo pada saat beliau masih hidup. Dr. Sutomo di Desa Ngepeh Nganjuk diresmikan pada tanggal 6 Mei 1986 oleh Menteri Penerangan Harmoko saat itu. Monumen itu dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo bernama Raden Ngabehi Singawijaya. Karena di sini ini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, makanya Harmoko pada saat itu sebagai Menteri Penerangan mengusulkan tempat ini untuk dibebaskan dijadikan sebuah monumen. Pemerintah hanya membangun monumen sebagai pengingat Dr. Sutomo. Namun seiring berjalannya waktu, terbentuklah museum yang lokasinya berada persis di utara monumen Dr. Sutomo.
Dr. Sutomo lahir di rumah kakeknya bernama Raden Ngabehi Singawijaya di Desa Ngepeh Nganjuk pada tanggal 30 Juli 1888. Ia merupakan anak dari Raden Suwaji dan Raden Ayu Sudarmi. Raden Suwaji pada masanya menjabat sebagai Wedana Maospati Madiun. Wedana ialah pimpinan Kawedanan, sebuah wilayah pemerintahan di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Namun Sutomo kecil tidak banyak menghabiskan waktunya bersama kedua orang tuanya. Sejak kecil hingga berumur 7 tahun, ia diasuh oleh Raden Singawijaya di tanah kelahirannya di Desa Ngepeh Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.